Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Mun dalam mata pelajaran Ekonomi Lintas Minat. Hari ini kita akan mempelajari tentang bank. Tentunya adalah bank sentral. Jadi apakah itu bank sentral? Apa saja fungsinya? Silahkan disimak materi yang akan Bu Mun sampaikan. Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang bank sentral. Oke. Kalau kalian sudah sering mendengar apa sih itu bank? Bank adalah tempat menyimpan uang, Bu. Boleh, betul. Bank itu berasal dari kata banko atau artinya bangku. Berdasarkan undang-undang, bank disebut juga sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat, setelah itu menyalurkannya dalam bentuk kredit. Kan mungkin tuh ada orang-orang yang meminjam uang di bank, seperti itu. Gunanya untuk apa? Untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Oke. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bank sentral. Oke. Bank sentral adalah bank atau lembaga yang dimiliki oleh pihak swasta dalam suatu pemerintahan yang memiliki tanggung jawab atas stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan menjaga tingkat inflasi dan seluruh sistem keuangan yang ada di suatu negara. Jadi, bank sentral di Indonesia itu adalah BI atau Bank Indonesia. Atau biasanya anak-anak sering mengatakan, Bu, yang mencetak uang siapa? Bank Indonesia. Salah, Cah. Yang mencetak uang itu adalah Peruri atas perintah dari Bank Indonesia. Dia bertanggung jawab atas nilai mata uang. Jadi misalnya $1 itu berapa rupiah? Misalnya 14.000. $1 adalah 14.000 rupiah. Terus besoknya atau satu minggu lagi $1 menjadi 13.000 rupiah. Lah, naik turunnya ini, kurs mata uang ini menjadi salah satunya indikator tanggung jawab dari bank sentral. Seperti itu ya. Paham nggih? Terus selanjutnya adalah stabilitas sektor perbankan atau bank-bank. Jadi dia mengurusi bank-bank yang ada di bawahnya seperti Bank BRI, BNI, Mandiri dan lain sebagainya. Menjaga tingkat inflasi. Kalau dulu 1.000 itu mendapat satu mangkok bakso misalnya tahun 90. Satu mangkok bakso, ya kan? Tapi kalau sekarang 1.000 kira-kira dapat satu mangkok apa enggak ya kira-kira? Enggak dapat ya, mungkin setengah mangkok misalnya seperti itu. Berarti nilai 1.000 itu lebih bernilai dulu daripada sekarang. Itu namanya penurunan nilai mata uang. Paham? Peran bank sentral. Jadi Bank Indonesia yang ada di Indonesia itu berperan untuk apa? Bank Indonesia memiliki wewenang penuh yang independen atas peraturan, pengawasan, berbagai kegiatan lembaga keuangan. Independen itu maksudnya tidak ada campur tangan. Jadi dia bisa menentukan sendiri kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan seperti itu. Misalnya, mencetak uangnya sekian triliun, mengedarkannya sekian triliun. Setelah itu memberikan peraturan pada bank-bank yang ada di bawahnya. Sejarah dan tugas Bank Indonesia. Sejarahnya dulu Bank Indonesia disebut dengan George Evans Bank. Jadi bank sentral pertama di Indonesia dulu ya. Habis itu bank sentral itu menerbitkan uang Republik Indonesia. Adanya nasionalisasi atau penggantian The Javans Bank menjadi Bank Indonesia dan itu dipilih dan berlaku sampai sekarang. Jadi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mengatur bank-bank atau keuangan suatu negara. Tugasnya apa? Tugas Bank Indonesia adalah menetapkan kebijakan moneter. Jadi namanya money itu berarti kan uang. Jadi menetapkan kebijakan uang, mau menambah uang yang beredar misalnya
atau mengurangi uang yang beredar itu salah satu contoh kebijakan moneter, ya kan? Jadi misalnya uang di masyarakat habis lebaran itu kan biasanya banyak uang yang beredar kan Cah, dapat angpau dan lain sebagainya, sehingga uang yang beredar di masyarakat itu kan banyak seperti itulah. Bagaimana Bank Indonesia bisa menarik uang-uang dari masyarakat itu supaya tidak menimbulkan inflasi, naiknya suatu harga barang tadi. Kenapa toh Bu kok dapat uang kok malah inflasi? Maksudnya gini, misalnya Bu Mun dapat angpau 100 juta, Saman mendapat angpau 100 juta, otomatis kan kita punya uang banyak kan, Cah? Ketika kita mempunyai uang yang banyak, otomatis kita ingin membeli ini, membeli itu, padahal barangnya itu kan terbatas. Sehingga kalau orangnya banyak pengen semua, sedangkan barangnya terbatas kan royoan. Ketika berebut, misalnya kasarannya seperti itu, ketika berebut pasti penjual akan menaikkan harga karena barangnya terbatas ya. Secara tidak langsung barang-barang akan naik harganya. Lah, itu Bank Indonesia harus mengatur bagaimana supaya tidak terjadi kenaikan harga gara-gara adanya uang yang beredar di masyarakat banyak. Itulah namanya kebijakan moneter, jaga kelancaran sistem pembayaran dan mengatur mengawasi perbankan. Jadi bank-bank di Indonesia itu harus diawasi dan diatur oleh Bank Indonesia. Jadi tidak bisa sak kena EDW ngenten aja ya. Oke, baik itu bunga banknya dan lain sebagainya. Tujuan dan wewenang Bank Indonesia. Tujuannya adalah mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Jadi rupiah itu harus stabil, Cah. Jadi supaya intinya apa? Harga-harga itu tidak melonjak naik seperti itu. Ya, jadi harus stabil rupiahnya seperti itu. Banyak itu tekniknya ya, nanti kita pelajari lebih lanjut. Terus selanjutnya wewenangnya adalah membuat kebijakan moneter, salah satunya menambah atau mengurangi jumlah uang beredar. Kewenangan mengatur sistem pembayaran. Jadi Bank Indonesia berwenang mengatur pembayarannya pakai apa, berapa, pakai ATM atau yang lainnya seperti itu. Kewenangan mengatur mengawasi perbankan. Jadi yang mengawasi bank-bank di bawahnya itu adalah Bank Indonesia. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencangkup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan dalam melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul. Jadi begini, dalam sistem pembayaran itu adalah mencangkup aturan-aturan bagaimana dalam pembayaran tersebut, seperti itu. Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan uang. Jadi misalnya mau transfer ataupun yang lainnya itu masuk pada sistem pembayaran. Oke, apalagi ketika masa daring seperti ini ya. Ketika masa daring seperti ini kan kita ketika masa daring seperti ini kita memerlukan sistem pembayaran online kan seperti itu ya. Ada 4 prinsip kebijakan sistem pembayaran. Yang pertama aman, pasti ya. Jadi aman bagi nasabahnya, aman bagi banknya dalam sistem pembayaran tersebut, apalagi yang online atau pakai transfer kan seperti itu ya. Selanjutnya adalah efisiensi. Jadi harus efisien, bisa digunakan secara luas oleh masyarakat. Misalnya lebih murah seperti itu supaya masyarakat bisa menjangkau seperti itu ya. Prinsip kesetaraan akses, jadinya adanya kesetaraan, jadi semua bank itu sama, tidak ada yang dimonopoli, nggak boleh satu bank memonopoli pembayaran, itu tidak boleh, supaya itu tidak menghambat suatu perekonomian, misalnya seperti itu. Kewajiban maksudnya adalah penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek melindungi konsumen. Maksudnya aspek-aspek melindungi nasabah. Jadi adanya keamanan data nasabah misalnya itu harus dijamin, misalnya seperti itu ya. Itu adalah prinsip-prinsipnya. Jenis sistem pembayaran itu ada 2 anak-anak, ada yang tunai, ada yang jenis sistem pembayaran. Jenis sistem pembayaran itu ada 2 anak-anak, ada yang tunai, ada yang non
tunai. Kalau yang tunai ya jelas memakai uang kertas atau logam dalam pembayaran seperti misalnya zaman beli cilok, zaman beli pentol gitu kan tunai kan. Siapa tahu tahun depan beli pentolnya ditransfer gitu ya. Sementara kalau beli pentol itu pasti tunai gitu ya. Selanjutnya sistem pembayaran non tunai berarti berupa menggunakan alat pembayaran, bisa itu ke ATM ya, biasanya teman kan nota debit itu ya, cek, biliet giro dan lain sebagainya. Dalam non tunai ini terbagi menjadi dua lagi anak-anak. Non tunai itu ada yang bernilai besar, ada yang bernilai kecil atau retail. Kalau bernilai besar itu biasanya ya 1 miliaran gitu ya ke atas seperti itu. Jadi transfernya itu transfer yang besar. Sehingga pada transfer yang besar ini kan dibutuhkan keamanan yang sangat-sangat urgent atau sangat penting. Jangan sampai kebobol, jangan sampai salah salah transfer gitu ya. Jadi memang harus dikawal, harus sangat aman sekali karena transfernya nilainya besar, baik itu antar bank dan lain sebagainya, seperti itu ya. Atau di pasar keuangan, pasar keuangan itu misalnya adalah di saham, seperti itu ya. Jadi pasar saham, pasar modal, apa toh Bu, pasar saham, apa toh pasar modal? Besok ada pembelajaran lagi ya, pasar saham atau pasar modal, itu kan transaksinya uangnya besar-besar, seperti itu. Pada transaksi ini, Bank Indonesia menggunakan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Jadi ada BIRTGS. Nah, apa ya? Ya, itu adalah suatu keamanan atau sistem yang diciptakan oleh Bank Indonesia untuk memberikan keamanan pada transaksi yang bernilai besar. Dan Bank Indonesia menggunakan Indonesia Scripps Securities Settlement System. Jadi ada keamanan yang harus dijaga gitu ya. Selanjutnya adalah transaksi retail atau transaksi yang cukup kecil sebenarnya ya. Jadi kurang dari 1 miliar. Transaksi ini bernilai kecil dan relatif tinggi frekuensinya. Jadi biasanya masyarakat transfernya kan nggak besar-besar amat gitu ya, misalnya tinggi. Ini tadi ya, ruang lingkupnya ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang besar itu nilainya tadi besar sekali, 1 miliaran itu tadi ya, dan frekuensinya tidak besar karena biasanya yang mentransfer orang-orang tertentu ya, yang uangnya besar-besar. Atau sistem clearing nasional Bank Indonesia biasanya memakai kartu kredit, kartu debit ya kan, kartu ATM itu. Nah, kartu prabayar, kartu sama uang elektronik atau e-money. Terus biasanya ada yang PayPal. Nah, seperti itu. Itu selanjutnya sebagai saluran penting dalam pengendalian ekonomi yang efektif. Jadi sekarang itu kan seperti Bukalapak, Tokopedia itu kan untuk mendukung suatu ekonomi sebagai alat pendorong efisiensi ekonomi. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Ya, jadi Bank Indonesia ngapain aja toh dalam sistem pembayaran itu? Yang pertama adalah memberikan izin persetujuan, misalnya pakai ATM, PayPal, dan lain sebagainya. Adakan pengawasan, pembayaran pakai PayPal itu aman nggak sih sebenarnya? Nah, seperti itu ya. Terus pembayaran pakai kartu debit itu aman nggak sih sebenarnya? Seperti itu, terutama dari para hacker-hacker kan seperti itu, Cah. Menentukan standar tertentu pada alat pembayaran. Nah, jadi menentukan ada standarnya, standar keamanannya bagaimana, seperti itu ya. Terus selanjutnya mengatur dan mengawasi lembaga apa saja yang boleh menyelenggarakan sistem pembayaran, baik bank maupun lembaga lain selain bank, seperti itu ya. Terus selanjutnya kebijakan pengendalian resiko, efisiensi dan tata kelola dan lain-lain. Jadi resiko misalnya ada hacker atau data nasabah yang terbobol dan lain sebagainya. Kewenangan dalam menjalankan sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BIRTGS itu tadi ya. Selanjutnya kewenangan sebagai penyelenggara sistem clearing, ini tadi SKNBI. Oke anak-anak, itu adalah materi tentang bank sentral. Anak-anak sudah paham ya materi yang Bumun sampaikan? Apa itu bank sentral? Bagaimana fungsinya? Ya, bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Oke, saya akhiri materi pada hari ini. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.